Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Khosinudin, salah satu pengacara Roy Suryo, setelah kemarin dia memecat Abdul Ghafur dan juga Soraya dari tim Taka yang dia pimpin, sekarang Khosinudin tampil di sebuah podcast dan dia mengatakan bahwa Refli Harun jahat. Waduh. Dan si Udin membongkar bagaimana manuver-manuver yang selama ini dilakukan oleh Refli Harun dan juga mengkapitalisasi bahwa kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Tifa hanya Refli Harun, hanya Troya, hanya roti sobek, roti busuk. Inilah yang membuat Khosinudin semakin murka, teman-teman. Dan ternyata Rismon juga ikut membongkar bagaimana perpecahan di tubuh gerombolan pembenci ini memang sudah terjadi sejak lama, utamanya terkait dengan Tifa serta Roy Suryo. Dan juga ada penjelasan yang sangat menarik dari Egy Sujana mengenai pra-peradilan dari Roy Suryo yang ujung-ujungnya akan ditolak. Benarkah demikian? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemudian ketika ada orang merasa paling berperan sehingga yang lainnya seolah tidak berwenang, dia merasa paling hebat. Yuk kita lihat yuk, jas merah, jangan lupa sejarah. Jangan lupa bagaimana sejarah. Perjuangan ini awalnya, dan kita harus fokus kepada musuh bersama. Harusnya kan begitu. Refli mengedarkan info ke sejumlah media yang berwenang untuk atas nama Roy Suryo itu hanya dirinya. Nah, ini kan jahat nih. Jahat. Coba baca dong Bang Refli Harun. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, hei Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Wow. Anda jahat sekali ya, melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Mas, apakah kemudian merasa bahwa kisruh ini, sengkarut ini akan membuat Jokowi tertawa, bahkan mungkin tergelak melihat teman-teman justru tarung sendiri. Begini ya, di titik tertentu saya setuju falsafah Jawa yang menyebut mikul dur mendem jeruk. Segala hal perbedaan di internal harus kita selesaikan internal tanpa perlu mengoreksi secara terbuka. Tapi dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, kita itu tidak boleh mendiamkan kebatilan kalau itu dipamerkan ke publik. Kalau itu aib personal ya cukup kita ketahui, kita lindungi, kita nasihati. Tapi kalau sudah kemana-mana, diceritakan ke media kemana-mana, ini kan harus kita luruskan. Nggak bener kan? Wong semua masih kuasa hukum, nggak bener kan? Mengklaim hanya dia saja yang bisa berjuang. Saya sih senang kalau banyak orang yang mewakili, senang. Tapi jangan kemudian merasa yang paling begitu. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah, nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat restoratif justice, selesai. Tapi jangan libatkan kami, karena kami mendampingi itu dalam rangka untuk berjuang. Tapi belakangan, justru Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri, namanya RRT. RRT. Tanpa komunikasi dengan kami, tanpa memberitahu atau bahkan izin. Semestinya sebagai seorang advokat yang paham kode etik advokat, ketika ada klien tahu itu ditangani tim lain, ketika dia mau mengambil klien itu, dia harus bertanya. Ini ada orang mau tanda tangan kuasa ke kami, apakah masih ada hubungan hukum? Kalau sudah tidak ada, apakah ada kewajiban klien yang belum ditunaikan? Kalau dibayar ya, misalnya apakah pembayarannya sudah selesai? Itu wajib sebagai advokat. Tidak ada tiba-tiba dia membentuk narasi sendiri, bikin tim RRT, dan narasinya sering berseberangan dengan pertarungan yang selama ini kami angkat. Dan ini apa?
kita inginnya ke persidangan, kita buktikan bahwa ini ijazah palsu di persidangan. Karena kan kalau kita bicara hukum kan ujungnya persidangan. Ya, betul. Mereka selalu membangun narasi tidak harus di persidangan. Tapi dengan cara apa? SP3 mereka memohon, meminta agar di SP3. Ya kalau SP3 diketawain sama kubu Jokowi, kamu SP3 ya ikut aja ke Solo kan. Iya. Kapain gitu loh. Mereka nggak mau. Terbukti juga yang lain kan. Ya udah dapat. Mereka nggak mau ke Solo, tapi maunya SP3 gitu. Oke deh SP3 demi hukum. Tapi kan nggak terjadi juga. Lalu puncaknya terjadi kecelakaan. Akhirnya respon pergi. Berantakanlah tim Refli yang RRT ini kan. Itu. Berubah menjadi apa? Troya. Tiva, Roy Surya. Ya. Jadi nggak fokus pada substansi pembelaan, sibuk dengan eksistensi, dengan nama, dengan atribusi dan sebagainya. Saya sebenarnya kadang nggak masuk bagian dari hal yang penting, saya biarkan saja. Toh itu ruang aktualisasi orang begitu. Tiba-tiba Troya pun pecah. Saya ingat ketika Farhad Abbas mempersoalkan interaksi Refli dengan Tiva, ya, lalu pisah. Nah, belakangan ya itu membentuk lagi, walaupun tidak terbuka dia, tapi dia yang menjadi leader yaitu Tokham itu. Nah, disitulah Ghafur masuk ke Tokham yang dimiliki Refli. Kalau dulu Jahmada masuk ke Refli yang punya RRT tanpa komunikasi ke kita bahwa mereka sebelumnya kita asuh harusnya izinlah memberitahu loh ini lo urgensinya begitu. Termasuk Refli pun tidak bicara tentang pra peradilan. Kami kan awal-awalnya kan kaget. Loh, kenapa? Apa urgensinya pra peradilan? Oh udah di ujung. Kita pengen Jokowi hadir di persidangan. Kita mau uji ijazah Jokowi. Bahkan seluruh masyarakat pengen lihat nih Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tahu belakangan kok tiba-tiba dia ingin main sebagai lawyernya, saya juga nggak tahu gitu. Karena selama ini juga saya tidak kenal dia sebagai lawyer seperti kami ya. Tidak. Karena tahunya dia adalah orang yang sering berperkara di MK. Kalau di MK kan nggak harus lawyer. Orang biasa pun asal dapat kuasa bisa. Tapi di perkara pidana memang saya tidak pernah melihat dia hadir di persidangan pidana. Saya juga tahu motif di balik ini juga semuanya apa. Karena dia tiba-tiba mengatasnamakan sebagai juru bicara RRT. Padahal nggak ada pembicaraan. Di kami itu justru sudah ditunjuk koordinator litigasi itu Bang Petrus Celestino. Sementara koordinator non litigasi saya Ahmad Khojodin. Tapi apakah Abang melihat bahwa ada urusan porsi media, kemudian panggung YouTube dalam persoalan ini? Nggak ada loh. Saya kira begini ya. Misalnya nih contoh ya. Setiap selesai advokasi, saya selalu saya juga suka ya lama-lama gitu ya. Karena ada banyak agenda lah. Sedangkan yang lain ini kan tetap kompres, podcast. Nggak ada masalah. Jadi di media mainstream juga nggak ada masalah, di podcast juga nggak ada masalah. Makanya sampai sekarang saya nggak tahu apa yang menyebabkan, misalkan nih Refli Harun dulu, apa yang menyebabkan Refli Harun melakukan hal demikian kepada tim kami? Apa salah kami kepada Refli Harun gitu sehingga Refli Harun sampai melakukan tindakan yang demikian kepada kami? Gitu. Nah, ini dari omongan Khosinuddin ada beberapa poin yang sudah kita curigai sejak lama, teman-teman. Yang pertama, pisahnya Refli Harun dengan Tiva. Ternyata sudah dijawab oleh Khosinuddin bahwa pisahnya mereka itu karena isu yang dihembuskan oleh Farhad Abbas mengenai pertemuan di sebuah tempat yang sangat sensitif, katanya cuma berdua, ya melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui dan lain sebagainya. Dan itu yang menyebabkan mereka pisah, dan itu sesuai dengan analisis kita selama ini, teman-teman. Kemudian mengenai perpecahan Khosinuddin dan juga Refli Harun, ini kan sudah kita baca sejak lama, sejak Rakyat Bersuara. Waktu itu kalau nggak salah pengacaranya Jahmara Girsang. Waktu itu Jahmara Girsang membungkam Abdul Ghaffur Sangaji yang selalu berbicara atas nama Roy Suryo. Nah, di situ mereka berantem tuh antara tim Taka dan juga tim RRT. Nah, ini kan perpecahan demi perpecahan sebenarnya sudah tercium sejak lama. Cuman mungkin Khosinuddin baru keselnya sekarang, baru merasakan kepowerfulan dari Refli Harun sekarang. Dan ternyata dia tidak sepakat dengan pra-peradilan karena ini sudah di ujung, sebentar lagi masuk persidangan. Dan dia juga tidak sepakat dengan SP3 yang selalu dicari-cari jalannya oleh Refli Harun. Nah, saya juga
semakin curiga bahwa bohir dari mereka ini masuknya, ini dugaan saya ya, masuknya dari Refli Harun. Dan ini yang selalu saya katakan di video-video saya. Jadi yang mengetahui mengenai bohir orang besar itu Refli Harun. Dan sekali lagi, ini dugaan saya teman-teman. Belum pasti, perlu kita telusuri lebih lanjut. Cuman bumbu-bumbunya sebenarnya sudah tercium, sudah terasa gitu ya kan. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Oke, kita lanjut. Itu yang harus dijawab oleh Refli Harun. Suryo dan Tifa ini ya, baik mereka berdua maupun pengacaranya. Jadi kalau mereka yang masih belum percaya tentang pecah kongsi ini saya berikan fakta yang terjadi sebelumnya. Pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad ya, baik saya, Suryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik. Ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama. Jadi kalau kita bicara tentang pecah kongsi itu sudah lama terjadi, gitu loh. Ya, jadi Tifa pun sudah dipecat gitu loh sebagai klien. Bayangkan sebagai klien dia sudah dipecat dan itu ribut saat itu, ribut seribut-ributnya, sampai nangis Tifa itu di situ. Jadi itulah pecah kongsi, dan sekarang seolah-olah mereka baik-baik saja. Itu kan tampilan di luar ya saudara, yang kalian nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Itu sudah mereka itu sudah saling sekarang ya cari aman sendiri ya. Tifa di bawah koordinasi Al-Katiri, Suryo entah siapa nanti kan gitu kan. Nah itulah yang terjadi di belakang. Itu terjadi keributan saudara gitu loh, entah berebutan tampil ke TV, ya kan? Apalagi sekarang ada pengacara oportunis tiap hari masuk TV yang Siapa tuh? Yang dulunya entah siapa itu, Siapa gitu, ya tuh? kan? Gopur Yang jago kah? hafal pasal itu. Gopur gitu. kah? Ya, saling iri lah mereka. Paling di dalam sekarang juga udah saling sikut-sikutan, ya kan? Kok si pengacara yang baru masuk yang hafal pasal ini aja yang terus masuk TV, sementara saya enggak. Jadi mereka ini pengacaranya ini saling berebutan tampil di TV, mungkin untuk meningkatkan profil dia sebagai pengacara gitu ya. Jadi jangan salah. Dan dia mempersoalkan polisi, padahal itu hak hukum polisi, menangkap, menahan, bahkan sampai mencekal, ya, menggeledah dan lain sebagainya. Kan sudah dijelaskan tadi oleh saya, ada 9 poin. Jadi poin polisi dalam hal ini adalah hak hukum. Sementara hak hukum yang Roy sampaikan salah menerapkan pasal. Dia pengennya pra-peradilan, tapi isi itu pasal tadi tentang restorasi justice atau restoratif. Itu kan, tapi dugaan sangka buruknya ini ada niat tersembunyi yang orang dikelabui gitu loh. Karena kan pra-peradilan kan kesannya heroik, bos. Ada perlawanan. Nah, yang cerdas justru Tifa, dia cabut. Karena dia tahu. Kan saya udah pernah bilang, ini ain malih sifatnya. Dan sudah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena yang dipersoalkan penangkapan untuk apa? Orang penangkapannya udah enggak kok. Dan wilayahnya waktu itu juga masih polisi, bukan jaksa. Dia melakukan ini kan setelah wilayahnya dipegang oleh jaksa. Jadi saya kira jaksa juga harus adil, ya. Saya tidak masalah Roy ditangguhkan, itu hak hukum dari kejaksaan. Tapi kan ada syarat. Penangguhan penahanan itu syaratnya 1, tidak ulangi lagi perbuatannya itu. 2, tidak melarikan diri. 3, tidak menghilangkan barang bukti. Bang Sanghaji, apa benar Anda dipecat dari kubu Khozin CS dan tidak berhak untuk memberikan bantuan hukum ke Roy Suryo? Gini Mbak Vera ya, saya juga baru tahu ternyata saya dipecat oleh tim Taka ya, bersama rekan saya namanya Mbak Soraya. Tapi gini, Taka itu bukan organisasi ya. Taka itu hanya perkumpulan para advokat. Dan perkumpulan para advokat itu salah satunya ada saya di dalamnya gitu ya. Dan bukan hanya saya, kemudian Bang Aka, kemudian Mbak Soraya, dan ada Bang Petrus Celestinus yang lainnya juga. Jadi kami itu ada di dalam tim Taka
karena untuk membersamai Mas Roy dan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau dikatakan pemecatan mungkin menurut saya ya Mbak Vera ya mungkin sesuatu yang agak berlebihan lah, karena kami ini juga tidak pernah diangkat oleh tim Taka ya, kecuali kami ini organisasi ya, ada SK-nya misalnya gitu. Kami ini hanya perkumpulan advokat yang kemudian mendapatkan surat kuasa dari Mas Roy dan teman-teman yang lain gitu. Kebetulan untuk perkara ini kan yang maju duluan kan Mas Roy, sementara 3 sahabat kami yang lain yang dalam bahasa hukum kita sebut tersangka dan dalam bahasa advokat kita sebut sebagai klien itu ya berkas perkaranya kan memang belum dilimpah, sehingga memang saat ini kami lebih fokus kepada Mas Roy gitu. Jadi kami mendapatkan kuasa dari Mas Roy, Bang Aka juga mendapatkan kuasa dari Mas Roy, teman-teman yang lain juga Jadi mendapatkan sekarang kuasa dari Mas Roy. masih menjadi tim Sepanjang kuasa hukum ya, itu masih Bang berlaku, Sangaji? berarti kenapa Mbak Vera? Statusnya masih menjadi kuasa hukum Roy Suryo. Masih resmi. Oh iya, kami semua masih menjadi tim kuasa hukumnya Mas Roy, termasuk juga Bang Aka juga masih menjadi tim kuasa hukumnya Mas Roy. Yang teman-teman di Taka juga masih menjadi kuasa hukumnya Mas Roy. Hanya memang dalam pilihan untuk pra-peradilan ini, karena pra-peradilan itu adalah hak Mas Roy untuk mengajukan itu, ya istilahnya dari sisi advokat ada yang memandang itu strategis, perlu, ada juga ya ada yang memandang itu tidak strategis gitu. Saya kira dari sisi pengkajian hukum dan pendapat hukum itu sah-sah saja, tetapi dari sisi kepentingan hukum seorang yang hari ini statusnya sudah tersangka, saya pikir itu juga tetap kita dahulukan atau tetap kita utamakan gitu, Mbak Vera. Ya, Bang Khozainuddin kan mengatakan bahwa demi menegakkan etika di tim kuasa hukum sehingga memutuskan untuk mengeluarkan Anda. Nah, konteks etika yang dimaksud ini soal apa sebetulnya? Sebenarnya tidak ada etika ya, karena kami ini kan juga tidak diikat oleh kode etik ya. Namanya perkumpulan advokat itu kan tidak ada kode etiknya. Yang kode etik itu berlaku untuk organisasi advokat. Dan tim Taka itu bukan organisasi advokat. Jadi kalau disebut ada kode etik, saya kira tidak ada pelanggaran kode etik. Anda menuduh saya, salah satu unsur pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya itu melakukan manipulasi terhadap dokumen elektronik milik orang lain. Yang mana itu adalah ijazah. Pertanyaan saya adalah, seandainya dia memang betul lulusan UGM tahun 1985, ijazahnya bentuknya apa? Kan kertas, analog. Lalu di mana dokumen elektronik yang dia punya yang kita kutak-atik? Yang sampai menghasilkan tuntutan pasal 3235 yang hukumannya 8 tahun sampai 12 tahun. Mana? Dokumen elektronik yang dimaksud pasal 3235 itu adalah kita punya IKTP misalnya, kita punya M-Banking misalnya, kita punya data elektronik misalnya yang dikutak-atik sedemikian rupa oleh seseorang yang punya kejahatan kan begitu. Mana dokumen elektronik dari Pak Jokowi yang mana? Kalau yang dimaksud ini soal ijazah, apakah Pak Jokowi punya ijazah dalam bentuk elektronik? Nggak punya kan? Jadi yang kami lakukan sebagai bahan materi dalam penelitian kami itu adalah foto milik orang yang mengupload yang mengatakan bahwa itu adalah foto ijazah Joko Widodo kan itu. Jadi ini punya Joko Widodo enggak. Benda elektronik yang berbentuk foto digital itu milik orang yang mengupload siapapun juga dia. Lah tapi kenapa kau bilang 99% ijazah Jokowi palsu? Kan itu tuduhannya. Hei, bentar lagi kau sidang, bangun kau. Kalau misalnya ada yang menuduh kami, ya orang itu yang punya apa foto itu kan harusnya nggak masuk akal omongan kau. Kok kenapa dia kebakaran jenggot? Pertanyaan saya adalah apakah ijazah kau sidang dalam aja bentuk foto-foto itu dia akui sebagai ijazahnya, ya kan? Nah, kalau itu blunder, karena apa? Kami dengan penelitian kami itu yakin secara scientific base, secara ilmiah bahwa ijazah-ijazah ini lebih daripada 1 varian. Saya hitung tuh sekitar 8 varian. Macam-macam. Iya. Mana yang benar? Iya. Atau itu ini sengaja decoy? Ada yang polosan, entahlah apa itu decoy ya. Entahlah yang polosan, ada yang tiba-tiba ada watermark karena kami ngomong bahwa ijazah asli ada watermark, ada yang kok karena kamu ngomong sih? Hijau, gak jelas gitu. juga kau ini. Jadi fotonya sama dia tuh yang orang pakai kacamata dan berkumis, tapi artefaknya beda-beda. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh
ternyata gerombolan ini terlihat akur, terlihat solid. Hanya di depan kamera, teman-teman. Di belakang layar mereka gontok-gontokan, mereka saling tarik-menarik karena kepentingannya banyak sekali. Dan saya jadi curiga, apakah orang besar di belakang Roy Suryo dan juga orang besar di belakang Tifa itu berbeda? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik yang harus dijawab oleh mereka. Tapi ya pastikan mereka bilang gak ada kok. Buktinya Tifa jual buku kok untuk dapat uang. Buktinya Tifa apartemennya disita kok karena hutang. Aduh, ini menarik sekali teman-teman. Dan hari ini kan sidang dari Tifa jam 9. Nah, kira-kira bakal live atau enggak ya? Ini yang kita tunggu, ini yang kita nantikan. Kita mau melihat sidang ijazah Pak Jokowi ini live. Dan hari ini juga ada sidang pra-peradilan Roy Suryo. Semoga bisa live teman-teman. Biar kita bisa menyaksikan bagaimana wajah Tifa ketika duduk di kursi pesakitan, menjadi tersangka. Sekarang dia statusnya apa ya? Terdakwa kali ya, karena kan udah masuk persidangan. Nah, coba komen di bawah teman-teman. Saya kurang paham dengan hukum, status-status hukum, makanya mengenai persidangan, terdakwa, istilah-istilah lainnya saya agak-agak tidak familiar. Makanya kalian yang lebih paham coba komen di bawah ya. Dan kira-kira gimana menurut kalian ke depannya nih terkait dengan kuasa hukum Roy Suryo, kalau Tifa kan memang udah jelas dan clear ya, dia kan membentuk tim hukum sendiri dan dia sudah sepertinya keluar dari tim hukumnya Refli Harun. Makanya kan Refli Harun tidak pernah berbicara mewakili Tifa, dan Tifa pun ketika konferensi pers dia tidak pernah mengundang ataupun tidak pernah terlihat si Refli Harun. Nah, makanya nih ini perpecahan di antara mereka makin menarik, dan ya kita lihat sajalah seperti apa ke depannya. Ya, kemarin saya juga sempat bertemu Bung Ali Darmawan di salah satu tempat di Jawa Barat lah, dan beliau menceritakan kalau berkas perkara dari Pak Jokowi itu yang menjerat Tifa dan Roy Suryo tinggi banget teman-teman, tinggi banget, dan itu banyak banget dakwaannya, banyak barang buktinya, nanti juga saksi-saksinya banyak, dan ini mungkin sidangnya tidak mudah, berat bagi ya para tersangka. Aduh, luar biasa teman-teman ya. Ya, semogalah sidang dari Tifa ini bisa live. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.